Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajis Nurullah. NIM saya 11970500023 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan review materi strategi algoritma dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Namun di sini ada 3 pembahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, pengantar strategi algoritma. 2, notasi asimptotik atau asymptotic notation. Yang ketiga adalah algoritma brute force. Langsung saja, pendahuluan strategi algoritma. Nah, di sini saya akan memulainya dengan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma. Seperti yang telah kita semuanya tahu, algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Nah, disinilah peranan strategi algoritma, sehingga untuk memilih algoritma yang mana yang baik atau yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya dibutuhkan strategi algoritma untuk yang menentukan algoritma mana yang lebih efisien dan efektif dalam penyelesaian masalah tersebut. Lanjut, algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau algoritma yang efisien. Dan kemangkusan algoritma diukur dari time, waktu, dan juga ruang, space, memory. Kebutuhan waktu dan ruang tergantung pada ukuran masukan jumlah data yang diproses. Biasanya disimbolkan dengan N. Misal mengurutkan 1000 buah elemen, N sama dengan 1000, atau menghitung faktorial, N-nya sama dengan 6. Lanjut, nah ini saya kopas dari channel YouTube seseorang. Nah, di sini ada contoh beberapa algoritma. Nah, kita akan membandingkan antara dua algoritma. Ada 10 pangkat min 4 kali 2 pangkat n, dan juga 10 pangkat min 4 kali n pangkat 3. Nah, untuk algoritma yang ini, jikalau n-nya ini 10, maka dibutuhkan waktu 1,5 detik, dan jika n-nya itu 20 dibutuhkan waktu 2 menit. Jika n-nya 30 maka dibutuhkan waktu lebih dari 1 hari, which is dalam setahun hanya dapat menyelesaikan 30 persoalan. Sedangkan untuk algoritma yang ini sehari dapat menyelesaikan lebih dari 900 masukan. Artinya setahun dapat menyelesaikan lebih dari 6.800 masukan. 200 kali lipat lebih efektif dibandingkan yang ini. Dan ini grafiknya. Ada beberapa algoritma juga selain dari dua ini. Next, nah besaran yang dipakai untuk menerangkan pengukuran waktu atau ruang disebut dengan kompleksitas algoritma. Kompleksitas itu ada 2, kompleksitas waktu dan juga kompleksitas ruang. Untuk kompleksitas waktu diekspresikan sebagai jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas waktu di mana Tn adalah jumlah operasi yang dilakukan. Dan atau simpelnya, kompleksitas waktu itu adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan algoritma dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seperti itu, atau dalam memproses suatu inputan. Dan jenis kompleksitas waktu ada Tmax, Tmin, dan TAVG atau average.
Nah, Tmax ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, kebutuhan waktu maksimum yang diperlukan sebuah algoritma fungsi dari n. Nah, yang ini terburuk worst case, dan Tmin ini kasus terbaik best case, dan Taverage ini untuk waktu kasus rata-rata atau average case. Kompleksitas ruang diekspresikan sebagai jumlah memori yang digunakan oleh data yang terdapat dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas ruang dinotasikan sebagai Sn, adalah jumlah memori yang dibutuhkan. Nah, langsung ke asymptotic notation. Asymptotic notation dari apabila didefinisikan adalah notasi yang menyatakan kompleksitas suatu algoritma dilihat dari banyaknya data. Jadi bukan banyaknya operasi yang mempengaruhi kompleksitas, tapi banyaknya jumlah data yang diinputkan. Oke, dilanjut lagi. Nah, ada 3 notasi, ada big O, ada big omega, ada juga big theta. Nah, untuk big O, sebuah fungsi Tn dikatakan anggota dari big O Gn, dinotasikan Tn elemen dari bagian himpunan dari big O Gn jika Tn terbatas di atas atau tidak akan melewati fungsi Gn yang dikalikan dengan suatu konstanta. Nah, di sini ada contoh yang saya screenshot dari rangkuman yang saya buat. Nah, di sini contohnya adalah 100n plus 5 sama dengan big O n kuadrat. Cari C dan N0 hingga Tn lebih kecil dari sama dengan Gn untuk semua n lebih kecil dari N0. 100n plus 5 lebih kecil dari 100n plus n untuk n lebih besar dari 5, dan sama dengan 101n lebih kecil dari 10n kuadrat. C sama dengan 101 dan N0 sama dengan 5. Dan 100n plus 5 lebih kecil dari 100n plus 5n untuk n lebih besar dari 1 sama dengan 105n lebih kecil dari sama dengan 105n kuadrat, di mana C sama dengan 105 dan N0 nya sama dengan 1. Dan yang kedua adalah big omega. Big omega adalah sebuah fungsi Tn yang dikatakan anggota dari omega Gn, dinotasikan Tn elemen dari omega Gn jika Tn terbatas di bawah oleh fungsi Gn yang dikalikan dengan konstanta. Nah, kalau yang ini di atas, dan kalau big omega ini di bawah ya. Di bawah, dan ini contoh yang saya screenshot. Dan juga big theta. Big theta ini sebuah fungsi Tn yang dikatakan anggota dari big theta Gn, dinotasikan Tn elemen dari big theta Gn jika Tn terbatas antara di atas dan di bawah oleh Gn yang dikalikan dengan konstanta. Lanjut kita ke brute force. Nah, brute force adalah sebuah pendekatan yang straightforward untuk memecahkan suatu masalah, atau bisa dikatakan algoritma brute force ini adalah algoritma yang menyelesaikan suatu masalah sesuai definisinya. Straightforward itu
langsung sesuai definisinya. Dan ini adalah contohnya, contoh yang menggunakan algoritma brute force. Contohnya adalah bisa diimplementasikan pada penghitungan A pangkat n, di mana A-nya itu lebih besar dari 0, n-nya adalah bilangan bulat tak negatif, dan A pangkat n artinya sama dengan A kali A kali A kali A sampai n kali untuk n lebih besar dari 0. Dan jika n-nya sama dengan 0, maka A-nya hasilnya adalah 1. Algoritma brute force-nya algoritmanya kalikan 1 dengan A sebanyak n kali. Nah, ini adalah brute force-nya. Jadi menyelesaikan masalah ini sesuai dengan definisinya. Dan juga yang berikutnya adalah yang kedua, menghitung faktorial, n faktorial, n bilangan bulat tak negatif. Untuk n bilangan bulat tak negatif, di mana faktorial n sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai n, di mana n-nya itu lebih dari 0, dan untuk n-nya sama dengan 0, maka faktorialnya 1. Algoritma brute force-nya adalah kalikan n buah bilangan, yaitu 1, 2, 3 sampai ke n bersama-sama. Nah, begitulah cara algoritma brute force bekerja. Jadi langsung menyelesaikan permasalahannya itu secara straightforward, atau menyelesaikan masalah sesuai definisinya. Lanjut, algoritma brute force lanjutan. Nah, ini untuk mencari, ini ada langsung saja ke contohnya. Untuk mencari pasangan titik yang berjarak, berjarak terdekat, titik yang berjarak terdekat, diberikan n buah titik. Nah, tentukan 2 buah titik yang saling berdekatan satu sama lain. Nah, ini visualisasinya. Apabila melihat ke sini memang akan mudah ya, tinggal menghitung satuan atau skalanya, mana yang paling dekat itu jawabannya. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada visualisasi seperti ini, maka pakai rumus yang namanya Euclidean. Rumusnya seperti ini. Dan algoritma brute force-nya, hitung jarak setiap pasang titik, dan pasangan yang mempunyai jarak terpendek itulah jawabannya. Jadi kembali lagi, cukup sesuai definisinya, straightforward untuk brute force. Dilanjut. Nah, ada kekuatan dan kelemahan. Brute force ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan algoritma brute force adalah metode ini dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. Dan metode brute force ini sederhana dan mudah dimengerti, menghasilkan algoritma yang bijak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, dan perkalian matriks. Dan yang keempat adalah menghasilkan algoritma baku yang standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan, perkalian, n buah bilangan, menentukan elemen minimum atau elemen maksimum dalam tabel. Kelemahannya adalah metode brute force jarang menghasilkan algoritma yang mangkus atau efisien. Beberapa algoritma brute force juga lambat sehingga tidak bisa diterima, dan tidak konstruktif dan kreatif pemecahan masalah lainnya. Itu kelemahannya. Dan berikutnya adalah exhaustive search. Exhaustive search adalah teknik pencarian solusi secara solusi brute force untuk masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus. Biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan.
Nah, langkah-langkah exhaustive search antara lain: satu, enumerasi, di mana setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis. Kedua, evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu. Mungkin saja beberapa kemungkinan solusi yang tidak layak dikeluarkan, dan simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini, the best solusi found so far, atau ya seperti itu. Bila pencarian berakhir, umumkan solusi terbaiknya. Jadi enumerasi langkah-langkah eksekutif itu: pertama, enumerasi setiap solusi di kemungkinan solusinya secara sistematis. Lalu evaluasi, dicoba dihitung begitu ya, satu persatu, dan solusi yang paling tidak layak dikeluarkan dan solusi yang terbaik disimpan. Lalu solusi yang terbaiknya itu diumumkan. Itu ekshaustif. Meskipun algoritma exhaustive search secara teori menghasilkan solusi, namun waktu dan sumber daya yang dibutuhkan besar. Ya, kembali lagi, karena exhaustive ini adalah pencarian solusi secara solusi brute force. Jadi seperti yang di slide ini juga, bahwa brute force ini tidak mampus dan juga lambat sehingga tidak dapat diterima. Kenapa lambat? Mungkin dari segi waktu atau sumber daya yang dibutuhkannya besar. Lanjut, contoh-contoh exhaustive search. Yang pertama adalah traveling salesperson problem atau TSP. Ini pernah dijelasin kalau nggak salah di mata kuliah matematika diskrit. Diberikan n buah kota. Jadi diberikan n buah kota beserta jarak-jaraknya atau titik gitu ya. Kalau titik dan jarak-jaraknya gitu. Kota ini diibaratkan sebagai titik dan jaraknya itu diibaratkan sebagai garis. Nah, temukan perjalanan tur terpendek yang melalui setiap kota hanya sekali dan kembali lagi ke kota asal. Atau mencari sirkuit Hamilton. Mencari sirkuit Hamilton dengan bobot yang terpendek. Yang kedua adalah knapsack. Nah, untuk ini knapsack ini apabila ditranslate jadinya tas pencuri ya. Nah, si knapsack ini apabila diilustrasikan begitu ya, ibaratnya sebuah pencuri nih, seorang pencuri akan yang berada di suatu tempat yang akan ia curi barang-barangnya. Dan di suatu tempat itu banyak sekali barang, sedangkan tasnya ini memiliki kapasitas. Artinya tidak semua barang yang ada di tempat itu bisa dibawa oleh si pencuri. Sehingga si pencuri harus berpikir, barang mana yang harus dibawa duluan. Tentu saja barang yang cukup di tasnya dan juga bernilai paling besar. Algoritma exhaustive search untuk knapsack. Pertama, enumerasi semua himpunan bagian dan himpunan dengan n objek. Yang kedua adalah evaluasi total kemungkinan dari setiap himpunan bagian dari langkah 1. Yang ketiga adalah pilih himpunan bagian yang total keuntungannya terbesar. Nah, ini contohnya saya capture dari resume. Contohnya, nah ibaratkan ini tuh barang-barangnya ya, himpunan bagian itu ibaratkan sebuah barang. Ada barang 1, 2, 3, 4 dan si tasnya ini memiliki kapasitas, dan ini adalah barang-barangnya. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4 barang mana aja yang
bisa dibawa dan memiliki keuntungan yang besar. W1 sama dengan 2, W2 5, W3 10. Kapasitasnya itu adalah 16. Kapasitas bobotnya ya. Nah, dari sekian banyak, ada bawah 1 ternyata total keuntungannya cuma 20. Bawa barang yang 2 aja ternyata total keuntungannya cuma 30. 3 total keuntungannya 50. 4 total keuntungannya 10. 1 dan 2 total keuntungannya jadi 50. 1 sama 3 total keuntungannya jadi 70. 1 sama 4 total keuntungannya 30. Dan ternyata 2 dan 3 itu total keuntungannya 80. Sedangkan ke bawahnya lagi, kalau bawa 3 barang misalkan 1, 2, 3 itu lebih dari kapasitas. Ini 17 dan kapasitasnya 16. Jadi tidak layak. Yang ini juga tidak layak. Kalau bawa 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kalau di bawah semuanya nggak muat itu di tasnya. Jadi yang paling berdasarkan algoritma knapsack ini, yang paling memungkinkan untuk dibawa adalah barang yang 2 dan barang yang 4. Barang yang 2 dan barang yang 3. Karena ininya 15 dan kapasitasnya 16, masih ada space 1, tapi keuntungannya gede, 80. Begitu. Dan TSP dan knapsack adalah contoh persoalan eksponensial tergolong non-deterministik polinomial, karena tidak dapat ditemukan algoritma polinomial untuk memecahkannya. Dan untuk mempercepat algoritma exhaustive search adalah yang pertama, salah satu teknik yang digunakan adalah heuristik. Nah, heuristik adalah seni dan ilmu menemukan. Contoh kasus heuristik adalah anagram. Nah, ini contoh kasus heuristik adalah anagram. Anagram adalah penukaran huruf dalam sebuah kata atau kalimat sehingga mempunyai arti lain. Contohnya lip jadi devil, T jadi it, Chan jadi March. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.